Halo teman-teman trader, investor, selamat datang kembali ke channel Ide Investasi atau Investment Idea. Kali ini saya akan mereview target dari Bank BNI. Oke, mari kita masuk ke ulasan berikut. Sekedar sharing dulu, target swing IHSG ada target minimal, yaitu target minimal sudah tercapai, dan target moderat saya ada pada 7.106, dan ini adalah pilihan saya dan saat ini sedang mendekati. Kemudian target maksimal dari IHSG ada pada 7.288,89. Sedikit review dari Banking Big Caps BBNI. Target price untuk fiscal year 2021 pada nilai 8.500. Ini kebetulan adalah sesuai dengan valuasi dan teknikal, valuasi fundamental dan valuasi teknikal. Kemudian level BBNI di 8.500 diartikan dalam fundamental berdasarkan fiscal year 2021 dengan EPS 589 dan book value per share sebesar 6.852, maka diartikan saat ini Bank BNI ditradingkan pada price earning ratio 14,42 kali, di mana price earning standar deviasi band 5 tahun Bank BNI secara nilai min masih berada pada 15,98 kali. Jadi berarti Bank BNI masih mempunyai upside sebesar 1,5 kali price earning ratio untuk dapat dicapai. Itu bila pendekatan kita memakai price earning ratio. Bila kita memakai price to book value, saat ini Bank BNI diperdagangkan pada PBV 1,24 kali, di mana PBV 5 tahun standar deviasi bandnya Bank BNI sudah tercapai pada level 1,24 kali. Makanya saya kasih highlight merah. Saat ini bila Bank BNI masih terus melanjutkan penguatannya, maka Bank BNI akan menuju kepada 1,56 kali price earning ratio berdasarkan plus 1 standar deviasi. Oke. Ya. Jadi nilai 8.500 dari Bank BNI tercapai pada 17 dan 28 Maret tahun 2022 ini. Berikutnya, apa sih yang berikutnya akan dicapai kira-kira oleh Bank BNI? Saya memberikan technical perspektifnya, yaitu setelah Bank BNI mencapai atau menembus level 8.450, maka target berikutnya Bank BNI secara teknikal berada pada 9.600. Ini merupakan dari target teknikal. Nah, apakah Bank BNI dari posisi 8.450 akan terus langsung ke 9.600? Teman-teman harus memahami bahwa bila Bank BNI tetap bisa bertahan di atas 8.450, ada kemungkinan dan berpotensi Bank BNI akan mencapai 9.600. Mari kita lihat apakah menuju 9.600 Bank BNI tidak ada posisi resisten lainnya. Oleh karena itu saya share kepada teman-teman chart Bank BNI dari tahun 2019 sampai tahun 2022, di mana teman-teman bisa melihat Bank BNI tersebut mempunyai resisten level pada 8.800 dan 9.350. Nah, ini adalah posisi resisten level yang harus dilewati Bank BNI untuk mencapai target 9.600. Oke, itu secara teknikal. Maka kita akan mengecek secara fundamentalnya apakah Bank BNI akan dapat mencapai level tersebut atau tidak. Untuk kita dapat mereview fundamental, maka kita harus melihat fiscal year Bank BNI tahun 2021 highlights-nya. Yaitu Bank BNI
berhasil mencetak net profit yang cukup wow, yaitu 232%, dengan pertumbuhan revenue yang turun sebesar minus 10,94%. Pasti teman-teman bertanya, kok bagaimana bisa ya revenue turun, tapi net profit-nya mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu 232,23%. Jawabannya adalah pencadangan piutang tak tertagih tahun 2020 dikembalikan oleh Bank BNI masuk ke tahun buku tahun 2021. Ini yang menyebabkan net profit Bank BNI terbang tinggi daripada tahun 2020. Di mana tahun 2020 malah Bank BNI sengaja mengambil pencadangan piutang sehingga net profit-nya sangat drop dibandingkan tahun 2019. Oke. Berikutnya, itu yang sudah terjadi. Biasanya saya menyebut itu relative valuation. Nah, kali ini saya ingin mengajak teman-teman investor untuk melihat dari intrinsic valuasi. Jadi, valuasi ke depan dari Bank BNI. Tapi saya valuasi ke depan ini, saya hanya akan memberikan estimasi untuk kuartal pertama tahun 2022. Oke. Untuk kuartal pertama tahun 2022, saya mencoba mengambil average dari net profit normal. Pengertian normal adalah di luar kejadian COVID. Jadi net profit tahun 2020 dan tahun 2021 itu saya keluarkan. Saya memakai average 3 tahun, yaitu di tahun 2019, 18, dan 17. Yaitu saya mendapatkan berada pada 11,10%. Nah, karena saya melihat ini sudah mulai mendekati endemi dan bisnis akan kembali normal dan beberapa portofolio Bank BNI pun juga sudah mulai kembali normal, di mana Bank BNI portofolio kreditnya sangat banyak didominasi oleh sektor pariwisata dan sekarang sudah mulai kembali normal. Oleh karenanya, dari rata-rata pertumbuhan 11,10%, saya memberanikan diri untuk mengkali 2. Karena biasanya pertumbuhan itu akan turun secara gradual, pelan-pelan. Jadi tidak bisa kemarin tadi teman-teman melihat bahwa keuntungan Bank BNI 200%, terus tiba-tiba mendadak menjadi cuma hanya 11%. Jadi saya juga memakai konsep konservatif, yaitu saya kali 2 dari rata-ratanya, yaitu Bank BNI berada pada 22,21% pertumbuhannya untuk kuartal pertama tahun 2022. Estimasi saya, Bank BNI akan mempunyai net profit sebesar 2.914 miliar rupiah. Nah, berangkat dari situ, saya mencoba mengestimasi earning per share untuk kuartal pertama Bank BNI. Jadi earning per share pada kuartal pertama Bank BNI itu berada pada, estimasi saya berada pada 157,53. Nah, di sini sekarang teman-teman bisa mengukur nih. Apabila secara teknikal Bank BNI mencapai 9.600, maka berapakah price earning ratio Bank BNI diperdagangkan? Kita mendapatkan price earning ratio Bank BNI akan diperdagangkan pada 60,94 kali untuk secara kuartal 1. Nah, teman-teman bisa melihat untuk secara historical, apakah Bank BNI pada kuartal 1 pernah mencapai atau diperdagangkan lebih dari 45 kali? Ternyata jawabannya selama 5 tahun ke belakang, Bank BNI tidak pernah diperdagangkan di atas price earning ratio price earning ratio 45 kali untuk kuartal pertama. Ya, memang nanti ada teman-teman berpikiran bahwa biasanya saya juga menghitung perhitungan price earning ratio untuk kuartal pertama baiknya akan dilakukan secara trailing 12 months. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa apakah pernah Bank BNI itu diperdagangkan di atas 45 kali price earning ratio, dan jawabannya adalah tidak. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang itu dari sisi price earning ratio. Kemudian kita akan melihat dari sisi book value per share. Nah, estimasi saya sedikit berbeda
dengan pendekatan net profit dan earning per share, karena net profit dan earning per share itu sangat terimpact dengan adanya penurunan profit dan lain-lain. Jadi dia bisa kalau menurut di hemat saya, net profit itu ibarat kata bisa naik turun lebih tajam, bergelombangnya lebih tajam. Tetapi book value per share mereka cenderung statis dan terus mengalami kenaikan bila perusahaan tumbuh. Hanya ada satu kali Bank BNI itu turun, yaitu pada tahun 2020. Yaitu saya yakin ini adalah pada saat mereka mulai melakukan pencadangan piutang. Nah, jadi bila rasio EPS estimasi saya hanya memakai 3 tahun, maka rasio book value per share estimasinya saya akan memakai rata-rata, saya akan memakai konsep compounded annual growth rate mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Jadi saya mendapatkan CAGR atau compounded annual growth rate Bank BNI ada pada 6,6%, sehingga ditranslasikan book value per share saya estimasi berada pada 6.797,95. Jadi bila Bank BNI ditargetkan secara teknikal mencapai 9.600, maka price to book value Bank BNI pada kuartal pertama akan berada pada 1,41 kali price to book value. Nah, teman-teman tinggal melihat nih secara historikal, apakah Bank BNI pernah diperdagangkan di atas dia mencapai 1,41 kali price to book value, dan jawabannya Bank BNI pernah diperdagangkan di atas 1,41 kali pada tahun 2019 dan tahun 2018. Gitu. Dari 6 tahun, Bank BNI hanya 2 kali diperdagangkan di atas 1,4 kali price to book value, dan 4 tahun Bank BNI tidak mencapai diperdagangkan 1,41 kali price to book value. Itu yang saya mau share sebagai bahan pertimbangan untuk teman-teman di dalam melakukan investasinya, atau teman-teman bisa mengetahui kapan saya harus melakukan take profit terhadap Bank BNI. Oke, saya jabarin sedikit. Estimasi saya ini adalah forward looking, tetapi saya memakai proyeksi berdasarkan historical Bank BNI dengan menggunakan beberapa eliminasi yang saya anggap perlu dilakukan. Jadi ini cara lain dalam melakukan estimasi forward looking atau melihat ke depan, bukan dengan menggunakan estimasi makro, karena saya biasanya juga melakukan pendekatan dengan melakukan estimasi makro. Jadi ini saya share dengan teman-teman cara mudahnya melakukan estimasi dengan melakukan pendekatan historical performance dari Bank BNI sendiri. Oke. Nah, jadi ini yang biasanya disebut dengan intrinsic valuasi. Jadi bukan relatif valuasi ya, karena nilai net profit, EPS, book value per share Bank BNI untuk kuartal pertama tahun 2022 belum rilis. Jadi ini yang dinamakan dengan intrinsic valuasi. Kita mencoba melihat atau menghitung apa yang kemungkinan kejadian ke depan dengan laporan keuangan Bank BNI. Oke, saya rasa sharingnya ini, ya, dan semoga teman-teman dapat mengambil keputusan atas data-data yang saya coba sajikan ini. Oke, bila ada pertanyaan, silakan teman-teman komen di dalam video ini. Jangan lupa like dan subscribe terhadap video ini, dan saya berikan juga disclose informasi oleh saya bahwa saya tidak mempunyai posisi pada saham Bank BNI dan tidak terafiliasi oleh emiten Bank BNI atau sekuritas manapun. Kami menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh teman-teman investor maupun trader melalui situs emiten Bank BNI.
di mana video ini sifatnya adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli saham Bank BNI. Oke, sekian sharing dari saya, dan semoga video ini berguna di dalam teman-teman investor maupun trader untuk mempertimbangkan masuk atau menjual saham Bank BNI. Semoga cuan, dan salam ide investasi dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.